Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya coba menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, pemhobi ikan hias mas koki, yang bertanya, berapa lama waktu media filter biologis itu matang, dan apakah sebelum media filter biologis itu matang, air akuarium itu berkabut. Jadi di sini saya coba menjawab berdasarkan apa yang saya terapkan di akuarium ikan mas koki saya, dan juga saya coba kasih solusi kepada teman kita ini yang mungkin mengalami air akuariumnya berkabut ketika disetting media filter biologis dan mekanisnya. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui ya media filter biologis ini berapa lama sih dia ini matang dan bisa memproses amoniak yang ada di akuarium kita, ataupun membuat air akuarium kita itu sehat untuk ikan mas koki, kita harus tahu ya settingan yang tepat untuk akuarium kita. Jadi setiap akuarium itu memiliki volume air yang berbeda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya kita punya tank 1 meter, lebarnya 40 cm, tentu saja berbeda volume airnya dengan lebarnya 50 cm, 55, 60 cm, bahkan 70 cm juga ada teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu ya settingan dari peralatan akuarium yang kita gunakan. Yang pertama, pompa yang harus kita gunakan itu harus sesuai dengan kebutuhan akuarium. Kemudian filter yang kita gunakan dan juga media filter yang kita gunakan untuk menyaring kotoran dan memproses air akuarium kita dari amoniak ya. Jadi yang pertama, pompa teman-teman. Pompa tadi kita harus gunakan sesuai dengan kebutuhan akuarium. Ya terkadang akuarium memang ada yang lebarnya 40, ada yang 50, ada yang 70 ya. Tergantung custom dari kita sendiri. Jadi untuk mengetahui pompa yang kita butuhkan di setiap akuarium, kita cukup gampang. Panjang akuarium kita dikali lebar akuarium dikali tinggi akuarium, kemudian dibagi 1000, dapat hasil dibagi 1000 dikali 8 ya, atau dikali 10 kalau mau lebih bagusnya dikali 10. Tapi kalau menurut saya dikali 8 sudah cukup. Dikali 8 dapat hasil dikali 8, itulah besaran pompa yang harus kita gunakan. Kemudian filter ya. Filter ini kalau menurut saya pribadi yang standar untuk digunakan di akuarium ikan mas koki itu filter talang ya, talang PVC yang terbuat dari talang air nih. Jadi teman-teman bebas ya, bisa bikin sendiri wet dry system atau teman-teman beli ya. Jadi paling standar itu filter talang, top filter kaca, kemudian filter samping, filter belakang. Yang paling bagus itu sump filter ya. Kalau misalnya filter kanister dan filter gantung itu menurut saya kurang efektif. Kalau misalnya kita untuk karantina ikan mungkin efektif ya, tapi kalau untuk pemeliharaan, kalau menurut saya pribadi itu kurang efektif, karena kita akan repot ya dalam pembersihan media filternya nantinya. Kemudian teman-teman, top filter ini ya kalau bisa digunakan sesuai dengan panjang akuarium. Terkadang ya kita menggunakan top filter itu, misalnya tank kita 1 meter, kita menggunakan top filter cuma panjangnya ya 60 cm. Menurut saya itu kurang efektif. Jadi kalau bisa gunakan top filter itu sepanjang akuarium kita. Misalnya 1 meter ya paling pendek 98 cm lah ya. Jadi bisa muat di sabuk akuarium kita. Kemudian satu tingkatnya lagi itu khusus mekanis. Jadi untuk filter talang dan top filter kaca itu usahakan 2 tingkat ya, 1 tingkat untuk khusus mekanis dan di bawahnya itu khusus biologis semua. Setiap chamber harus terisi media filter ya. Kalau misalnya mau pakai lampu UV atau karbon aktif itu terserah, yang penting setiap chamber harus semuanya berisi media filter biologis, dan di atasnya media filter mekanis itu berlapis ya, dari jaring nelayan, kemudian busa green wall, kapas putih, supaya kotoran itu benar-benar tersaring dengan sempurna ya. Jadi air yang keluar dari top filter khusus mekanis itu air yang bersih dan diproses di filter biologisnya lagi teman-teman. Itu ya
Kemudian media filter yang kita gunakan tadi sudah saya sebutkan juga. Kalau untuk biologis itu terserah ya, tergantung budget masing-masing. Kalau yang paling murah itu bisa kita menggunakan batu apung, efektif di semua chamber pun nggak jadi masalah ya. Atau semua chamber, misalnya kita punya top filter itu 5 chamber, kita boleh isi semua batu apung, nggak jadi masalah. Atau batu apung biori, atau batu apung dengan laparok dan lain sebagainya. Atau teman-teman mau menggunakan media filter premium juga boleh, tergantung budget masing-masing. Kemudian untuk filter mekanis yang sering saya bahas di setiap video saya, bagaimana saya menjernihkan air akuarium. Filter mekanis kuncinya harus berlapis ya teman-teman, dari yang paling jarang seperti jaring layang 2 lapis, kemudian busa grand wall atau biofoam dulu, baru busa grand wall, baru kapas putih teman-teman. Nah terserah teman-teman mau yang pakai yang mana. Misalnya pakai biofoamnya 3 lapis, busa grand wall baru kapas putih, nggak jadi masalah. Yang penting yang paling jarang dulu, baru ke paling rapat. Dan media filter khusus mekanisnya itu harus pakai tatakan ya, tatakan supaya kapas putihnya tidak terendam. Nah, itu ya teman-teman ya, media filter, filter yang digunakan paling standar itu apa, dan pompa yang kita gunakan. Baru kita tahu kapan media filter biologis itu matang. Jadi media filter biologis itu matang, kalau pengalaman saya pribadi itu sekitar 3-4 minggu teman-teman, bahkan lebih, tergantung bagaimana cara kita merawat air ya, merawat air dan juga merawat media filter yang kita gunakan. Jadi yang pertama, misalnya kita nih ada planning nih, kita beli akuarium atau kita mau gunakan akuarium nih 1 meter kali 50, tinggi 50. Rencananya kita mau pelihara di dalam tank itu paling banyak 5 ekor ya, 5 ekor ikan maskoki, kemudian ikan manfishnya misalnya 2 ekor atau 3 ekor, dan ikan lainnya ya, ikan sebagai tank mat. Kita harus punya perencanaan dulu ya, berapa ikan yang harus kita pelihara. Jadi nanti kita beli ikannya jangan langsung banyak. Jadi ikan yang pertama itu bertugas untuk menjadi umpan dari atau sumber kehidupan dari media filter biologis kita, atau pembangkit bakteri baik di media filter biologis. Karena bakteri itu hidup berawal dari kotoran ikan yang terproses di media filter biologis teman-teman. Jadi misalnya kita mau pelihara nih, rencana kita mau 5 ekor di tank 1 meter tadi. Kita beli ikannya dosa banyak dulu, beli 2 dulu teman-teman ya. Jangan langsung 5, beli 2 dulu ikannya, nanti kita pelihara sekitar ya sampai 1 bulanan. Nah baru nanti kita tambah ikan lagi 3 ekor. Jadi kita harus punya rencana berapa ikan yang harus kita pelihara. Jangan kita settingan filternya sudah bagus nih, pompanya sudah tepat, media filternya sudah terpasang dengan baik, kemudian filter yang kita gunakan juga sudah standar, langsung kita beli ikan 5 ekor. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kita nanti terkejut ya, apalagi yang baru pelihara ikan maskoki mungkin terkejutnya gini ya, ketika sudah di setting dengan baik ini berharap langsung bersih jernih airnya, namun kenyataannya airnya berkabut, kemudian disetting ulang ya, media filter biologisnya dibongkar, disusun kembali, diubah, diotak-atik. Nah itu menyebabkan filter biologisnya tidak akan matang teman-teman. Jadi usahakan pelihara ikannya juga jangan terlalu banyak dulu ya. Kalau kita punya rencana 5, kita pelihara 2 dulu. Jadi nanti airnya berkabut, walaupun kita pelihara ikannya 2 ekor itu pasti berkabut ya, karena proses ya media filter tadi ada sampah ataupun debu-debu yang menempel di media filter tadi, itu akan keluar masuk ke akuarium kita. Itu yang menyebabkan berkabut teman-teman. Jadi lama-kelamaan nanti airnya berkabut, 4 hari atau 5 hari sekali kita ganti airnya 50%. Ganti sampai dengan nanti teman-teman akan merasakan sendiri di waktu 1 bulanan itu baru terlihat ya, air akuariumnya sudah diganti, itu kan masih berkabut tuh. Nanti sudah sekitar 3 jam sampai 4 jam itu kelihatan ya airnya bening. Nah, di situ tanda-tanda bahwasanya media filter biologisnya sudah matang dan mekanisnya juga sudah bekerja dengan baik. Jadi kalau kita mengetahui ya media filter kita itu matang itu kalau sudah kita ganti air setelah 1-2 jam itu airnya langsung bening teman-teman. Jadi kotoran yang ada di dasar akuarium itu
tersedot ya oleh pompa, kemudian airnya bening. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk berapa lama media filter biologis itu matang, sekitar kalau pengalaman saya 3-4 minggu teman-teman sudah bagus ya. Yang penting teman-teman jangan setting terus ya, jangan nanti airnya berkabut diubah lagi settingannya. Misalnya kita menggunakan beberapa media filter, batu apung misalnya, bioring, biobal, kemudian di chamber terakhirnya Laparok, ternyata kita 2 hari setting airnya berkabut, jangan langsung diubah teman-teman, biarkan saja. Kalau misalnya teman-teman risih ya berkabut itu airnya, tinggal ganti aja teman-teman, ganti isi yang baru ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah media filter kita sudah matang, settingan filter mekanisnya sudah bagus, jangan diubah lagi teman-teman, biarkan seperti itu, tinggal kita merawat ya, kita rawat. Kalau misalnya media filter biologisnya kotor di bagian chambernya, silakan dibersihkan teman-teman. Boleh menggunakan air akuarium atau air kita di kamar mandi pun nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting susunannya seperti semula ya, misalnya di chamber 1 batu apung, chamber 2 bioring, chamber 3 biobal, chamber terakhir Laparok. Nah seperti itu saja, atau full batu apung juga nggak jadi masalah teman-teman, jangan diubah-ubah ya. Kalau misalnya media filter biologisnya tidak kotor, tidak ada lumpur-lumpur, itu biasanya teman-teman jangan dibersihkan ya, biarkan saja. Sedangkan untuk filter akuarium ikan mas koki yang saya yang 150 cm ini sudah 1 tahun lebih tidak saya bersihkan teman-teman ya. Paling kalau kotor di chamber terakhir itu di bioring saja, itu saya sedot sedikit pakai selang kecil ya. Nah sekarang alhamdulillah sudah tidak lagi, karena saya tanam sirih gading, jadi lumpur tadi diserap oleh sirih gading sebagai sumber makanan dari sirih gading gitu. Jadi kalau sudah matang, tinggal kita merawat media filter mekanisnya saja ya. Kalau kotor silakan kita bersihkan 2-3 hari sekali, atau 1 minggu sekali, langsung kita ganti air akuariumnya. Kemudian kalau sudah media filter kita sudah bagus, ikannya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, pelihara 5 ekor di tank 1 meter, jangan kita tambah lagi ya ikannya. Walaupun sudah ini jernih nih air akuariumnya, kita terkadang ya punya pikiran, wah ini bagusnya air akuariumnya, tambah lagi ikan. Jangan lagi ya teman-teman, cukup 5 ekor, jangan berlebihan pelihara ikan mas koki. Sesuai dengan rumusan, per 1 ikan itu butuh 30-100 liter air ya. Jadi itu saja dari saya, berapa lama media filter biologis itu matang, dan juga air akuarium itu sebelum media filter biologis itu matang itu memang berkabut ya. Jadi itu hal yang wajar, tinggal kita ganti 50% saja ya, jangan sampai 100%. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.